Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Rudi Haitami. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai geometri ruang kelas 12 SMA Matematika Wajib kurikulum 2013. Konsep dasar geometri. Titik, garis, dan bidang merupakan unsur-unsur dalam ruang atau disebut juga unsur ruang. Pengertian titik, garis, dan bidang. Titik. Titik biasanya dituliskan dengan noktah. Lambangnya seperti ini ya. Dan dinyatakan dengan huruf besar atau kapital seperti A, B, C, P, Q, dan sebagainya. Titik tidak memiliki ukuran dan sering disebut benda berdimensi nol. Titik juga tidak memiliki ketebalan atau tinggi, panjang, dan lebar. Yang kedua, garis. Sebuah garis dibentuk dari titik-titik yang tak terhingga banyaknya dan dinyatakan dengan huruf kecil seperti L, M, N, P, Q, dan sebagainya, atau dua huruf besar atau kapital seperti A dan B dan ditulis dengan AB, garis AB dibacanya ya, atau garis BA. AB atau BA sama aja, tapi biasanya yang digunakan yang sesuai huruf abjad. Jadi AB yang biasa digunakan. Sebetulnya kalaupun mau menggunakan BA itu nggak masalah. Contohnya ini garis L ya. Ini berarti garis L. Ini kan ada L huruf kecil. Nah kalau huruf kecil berarti ini disebutnya garis L. Nah kalau misalkan dua huruf, misalkan di sini ada titik A, kemudian di sini titik B. Jadi ini disebut garis AB. Jadi boleh misalkan dinyatakan dengan huruf kecil L misalkan, maka ini disebut garis L. Atau misalkan AB, maka ini disebut garis AB. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Garis hanya memiliki panjang dan disebut benda berdimensi 1. Paham ya? Garis tidak memiliki lebar dan tinggi. Sebuah garis dapat digambar ke segala arah, yaitu bisa horizontal, contohnya seperti ini. Ini garis horizontal ya. Kemudian bisa juga vertikal, nah seperti ini. Ingat tadi, ini berarti garis L, ini garis AB. Vertikal ya, ini horizontal maaf. Ini garis M, ini garis PQ, yang ini yang vertikal. Atau miring. Nah, ini contoh garis miring ya, garis N dan garis XY. Ini adalah contoh garis miring. Oke, jadi ada 3 nih. Ada horizontal, vertikal, dan miring. Oke, kita lanjut. Bidang. Bidang adalah suatu permukaan datar yang terbentang secara tak terbatas ke semua arah. Bidang memiliki panjang dan lebar namun tidak memiliki ketebalan dan disebut benda berdimensi 2. Bidang dapat dinamai dengan huruf atau simbol tunggal seperti U, V, W, alfa, beta, dan sebagainya. Misal nih, ini berarti disebutnya bidang V, ya. Atau misalkan di sininya W ya berarti disebut bidang W gitu. Atau menuliskan semua titik seperti RSTU, misalkan gini ya. Nah ini RSTU. Jadi ini disebutnya bidang RSTU ya. Jadi bisa ini bidang V, bisa juga ini bidang RSTU. Jelas ya? Selanjutnya hubungan antara titik dan garis dinamakan sifat-sifat kejadian, yaitu 1. Kita dapat menggambar garis yang tak terhingga banyaknya yang melalui sebuah titik pada sebuah bidang. Nah, misal nih. Ini kan ada bidang nih. Kemudian ada titik A misalkan di sini. Maka kita dapat menggambar garis yang tak terhingga banyaknya. Banyak sekali yang bisa kita gambar garis yang melalui titik ini. Misalkan, nah ini garis ini. Kan ini melalui titik A ya. Bisa juga kita buat misalkan seperti ini. Ini juga sama melalui titik A. Atau seperti ini. Dan masih banyak gitu. Jadi dalam satu titik
pada satu titik kita bisa membuat banyak sekali garis, ya, gitu. Nah, selanjutnya kita hanya dapat menggambar satu dan hanya satu garis yang melalui dua titik yang berbeda pada sebuah bidang. Oke, jadi tadi yang pertama, kalau cuma ada satu titik, maka banyak sekali garis yang bisa kita buat. Sedangkan kalau ada dua titik, maka garis yang bisa kita buat hanya satu. Contoh, ini ada garis A, ada titik A, kemudian ini ada titik B. Kalau kita hubungkan, maka hanya akan ada satu garis, gitu. Jadi kalau dua titik hanya bisa membuat satu garis. Kecuali yang titik A-nya ya, titik A berarti ini bisa membuat banyak sekali garis. Titik B juga bisa membuat banyak sekali garis. Tapi kalau dua titik kemudian dihubungkan, maka dia hanya akan membentuk satu garis, gitu ya. Baik, selanjutnya. Dua buah garis pada sebuah bidang dapat berpotongan tepat di satu titik ataupun sejajar. Jadi kalau misalkan ada dua buah garis nih, kemungkinannya dua berpotongan atau tidak berpotongan, yaitu sejajar, ya. Contoh nih yang berpotongan. Nah, ini misalkan ada dua garis kan? Ini ada dua garis berpotongan di titik A. Maka ini disebut titik potong. Titik potong A. Nah, karena dua garis ini berpotongan. Nah, teman-teman juga harus bisa menentukan dua garis ini nih. Dua garis misalkan ini, ada garis P, ada garis Q. Kira-kira berpotongan nggak nih? Jadi kita jangan melihat, oh ini tidak bersentuhan misalkan ya. Maka ini tidak berpotongan. Tidak seperti itu. Karena kita bisa melanjutkan garis ini. Jadi kalau kita lanjutkan nih, berarti kan terus ke bawah. Sedangkan yang ini kalau kita lanjutkan, maka terus. Maka di sini akan ada titik potong. Jadi titik potongnya ini X, titik potong X. Gitu. Jelas ya? Jadi ini contoh dua buah garis yang berpotongan. Kemudian misalkan kalau yang tidak berpotongan contohnya gimana? Nah, misalkan ini ada garis A. Kemudian ada garis B. Nah, ini kan sejajar nih. Kalau sejajar, diperpanjang sampai manapun, garis A dan garis B tidak akan pernah bertemu. Ya, jadi mau kita perpanjang nih, yang ini kita perpanjang, ini tidak akan pernah bertemu kalau garisnya sejajar. Ingat ya, jadi dua buah garis itu ada dua kemungkinan, bisa berpotongan atau tidak berpotongan. Dalam hal ini kita sebut sejajar. Oke, gitu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman tahu, ada yang disebut dengan titik-titik segaris atau kolinier. Apa sih titik-titik segaris atau kolinier ini? Jadi, tiga titik atau lebih pada sebuah bidang dikatakan sebagai titik-titik segaris kolinier jika kesemua titik tersebut pada garis yang sama. Garis ini disebut garis kolinear. Jadi syaratnya minimal 3 titik ya. Minimal. Jadi kalau ada 4 titik atau 5 titik nggak masalah. Contoh, ini ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Dia sejajar, ya. Maka ini disebut titik-titik segaris atau kolinier. Adapun garisnya, ini berarti kalau kita sebut ini garisnya garis AD ya. Yang kita ambil yang ini, garis AD. Nah, adapun garis AD ini disebut sebagai garis kolinier. Jelas ya? Ini masih pemahaman dasar nih. Konsep dasar banget. Jadi harus teman-teman ingat. Dan harus teman-teman pahami. Karena nanti berhubungan dengan materi-materi selanjutnya. Contoh lain misalkan. Ada titik L, titik M, titik N, titik O, titik P. Ini titik L, M, N, O, P ini tidak segaris. Titik-titiknya tidak segaris atau tidak kolinier. Ya, tidak segaris nih. Tetapi ini kalau 5 titik ya, kalau 5 titik disebutkan maka ini tidak segaris. Tapi kalau yang disebutnya misalkan L, M, dan N ini tentu segaris. Ini bisa kita sebut kolinier ya. Dan garis LN ini adalah garis kolinier.
Jelas ya? Jadi kalau semua titik nih L, M, N, O, P, maka dia tidak kolinier. Tapi kalau yang kita ambil cuma L, M, dan N, maka ini kolinier. Selanjutnya, garis-garis konkuren. 3 garis atau lebih pada sebuah bidang dikatakan sebagai garis-garis konkuren. Jika semuanya melalui titik yang sama, titik ini dinamakan titik konkuren. Jadi kalau tadi titik-titik segaris atau kolinier ya, sekarang garis-garis konkuren. Ini minimal 3 garis. Ya. Kalau melalui sebuah titik, contohnya gini, ini ada titik X misalkan di sini ya. Ini ada garis A, garis B, garis C, garis D. Kan semuanya melalui titik X ini ya. Nah, maka ini disebut garis-garis konkuren. Sedangkan titik X ini dinamakan titik konkuren. Gitu ya. Jelas ya? Contoh lagi misalkan. Nah, ini misalkan ada garis L, M, N, P. Coba lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4 garis. Tetapi tidak ada yang melalui titik yang sama. Ya. Ini kan beda-beda tuh. Tidak ada yang melalui titik yang sama. Maka ini bukan garis-garis konkuren. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan paham. Segini dulu untuk materi dasar, untuk konsep dasar geometri. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.